Saya mengajar kita melihat ayat ini lebih dulu. Belum mau keluar. Ya. 2 Timotius 3 ayat 1. Kita boleh baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara, maaf sebentar supaya saya bisa rekam dengan ini. Ya, puji Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Kita lihat mengenai akan terjadi masa yang sukar, firman Tuhan yang tegaskan. Jadi mereka akan membual dan menyombongkan diri. Ada banyak orang yang akan membual dan menyombongkan diri, menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama atau tidak mempedulikan ibadah. Kemudian tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang. Ada atau tidak? Sekarang suka menjelekkan orang itu begitu menyebar hari-hari ini. Nah, fitnah, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat. Ada yang merasa dikhianati baru-baru ini. Gampang mengkhianat, ingkar janji, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, sok tahu, tidak tahu apa-apa, tahu sedikit, ngomongnya seperti tahu banyak. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat 5, secara lahiriah mereka orang-orang yang tadi ini menjalankan ibadah. Secara lahir duduk beribadah, ibadah di tempat ibadah. Dia ada di tempat ibadah, entah terserah caranya ibadah bagaimana, tetapi secara khusus untuk kita umat Tuhan, mungkin kita ada di gereja, kita setia untuk beribadah, tetapi dikatakan secara lahiriah yang kelihatan mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya atau pada dasarnya mereka memungkiri kekuatan ibadah itu. Jadi tidak jadi apa-apa, tidak berpengaruh apa-apa dalam hidupnya. Dia rajin ibadah tapi tidak ada sesuatu yang terjadi, tidak ada perubahan. Itu maksudnya memungkiri kekuatan dari ibadah itu. Terus yang merah terakhir itu apa? Jauhilah mereka. Tuhan ingatkan kita, jauhi orang seperti itu. Nah, kalau kita seorang seperti itu, orang akan, Tuhan mau orang jauhi kita. Tetapi kita pada pagi hari ini kita mau belajar lihat keadaan ini. Temanya soal keadaan sukar. Ini berita tidak enak untuk manusia masa kini. Semua orang berharap akan makin lebih baik, terjadi pemulihan di sana sini. Tetapi firman Tuhan menyampaikan ke kita pada hari-hari terakhir. Dan kalau kita lihat tanda-tanda kelakuan manusia, ini kita sedang ada di hari-hari terakhir. Nah, ya, kehidupan yang sukar, akan terjadi masa yang sukar. Kehidupan manusia secara umum dan juga secara khusus kita anak-anak Tuhan itu alami keadaan yang sukar. Kehidupan yang sukar karena kesukaran ekonomi itu sedang berlangsung. Dan firman Tuhan katakan, kalau lihat, kalau dengar
prediksi atau perkiraan banyak pakar, itu kita akan berhadapan dengan keadaan yang makin sukar. Ekonomi, persaingan, sehat dan tidak sehat berlangsung. Di kota saudara dan saya, di daerah kita ini, kita lihat persaingan menjadi kacau balau. Satu buka usaha ini, ketika rame, buka banyak-banyak. Tiba-tiba pendapatan besar, tadinya pendapatan besar, tiba-tiba pendapatan menjadi bukan cuma mengecil, tetapi menjadi kecil. Istilah itu aja. Nah, karena ekonomi, kemudian kita lihat kejahatan terjadi di mana-mana. Itu membuat hidup kita jadi sukar. Perang yang terjadi sampai hari ini tidak berhenti. Belum lagi perang ekonomi, perang macam-macam perang. Belum lagi perang yang terjadi di bangsa kita, perang antara partai, perang antara kepentingan. Itu mendatangkan situasi yang sukar. Nah, kemudian bencana alam terus saja terjadi, baik tiba-tiba banjir bandang dan lain-lain, banyak bencana. Sudah beberapa kali kita lihat gunung yang tidak terlalu jauh dari kita, Gunung Semeru, gitu dia bereaksi, banyak kerusakan terjadi, sukar. Ada tempat yang terisolasi beberapa hari atau beberapa minggu. Sukar itu, keadaan sukar, bencana dan banyak hal lain lagi yang mendatangkan keadaan sukar bagi manusia. Nah, tapi pagi ini saya lebih mengarah untuk kita renungkan soal kesukaran mendapatkan keselamatan. Bagi orang yang belum diselamatkan, ini keadaan makin sukar untuk orang selamat. Kita akan lihat sebentar. Orang mau cari keselamatan di dalam Tuhan Yesus banyak tersandung dengan kelakuan orang-orang seperti tadi. Nah, seperti dalam 2 Timotius 3 tadi itu membuat banyak orang terhalang untuk selamat. Apalagi kalau kelakuan seperti tadi itu berangasan, tidak tahu berterima kasih, fitnah keluar dari orang-orang gereja, maka banyak orang yang tadinya Tuhan ingin jangkau untuk diselamatkan, orang itu terhalang, tersandung orang itu, bukan tersandung dia untuk datang percaya kepada Tuhan Yesus dan dia diselamatkan. Itu sukar untuk mendapatkan keselamatan bagi orang yang belum diselamatkan. Bagi orang yang sedang ada di dalam keselamatan, sudah kenal Tuhan Yesus, maka menjadi sukar mempertahankan keselamatan. Jadi saudara, kita akan berhadapan dengan keadaan, kita percaya atau tidak, mau hadapi atau tidak mau hadapi, kita akan berhadapan dengan kesukaran untuk mempertahankan keselamatan. Saya khotbah pagi hari ini khusus untuk bicara mengenai sukar mempertahankan keselamatan. Yang pertama, sukar karena melihat, mendengar, dan mengalami perlakuan dari keadaan yang menyimpang, mulai dari ayat 2 sampai ayat 5. Coba kita lihat kembali. Melihat, mendengar, mengalami perlakuan. Perlakuan apa? Kita lihat orang tidak tahu berterima kasih. Seringkali mulai mengikis iman kita. Penyerahan diri kita terikis ketika kita lihat, kok orang ini tidak tahu terima kasih. Saya sudah baik, sudah tolong, sudah berbuat ini dan itu, kok tidak ada terima kasih, tidak tahu terima kasih, malah mengkhianati kita. Saudara, itu menyakitkan. Sudah tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang. Kita lihat anggota gereja, sesama pendeta,
kita lihat saling menjelekkan. Jadi tawar hati. Anggota gereja kadang-kadang mulai pikir begini, itu saja pendeta, apalagi kita. Kita lihat keadaan makin sukar ketika kita lihat orang yang kita rasa jadi panutan itu tahu-tahu tidak mengasihi, suka menjelekkan orang, tidak mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Saya taruh yang tebal-tebal saja. Ayat 4, suka mengkhianat. Suka mengkhianat itu tidak setia, berlagak tahu, sok tahu. Sedikit yang dia tahu, ngomongnya terlalu banyak. Kalau kita lihat itu, kita dengar keadaan orang gereja seperti itu atau pendeta seperti itu, kita jadi lemah, jadi tawar hati. Tapi pagi hari ini Tuhan mau kita tidak menjadi lemah. Amin. Kita lihat firman ini mendatangkan keadaan sukar. Nah, sesukar apapun kita tetap mau bertahan untuk selamat. Kita mau bertahan untuk hidup benar, hidup dalam kehendak Tuhan. Amin. Sukar. Kita lihat, kita dengar, apalagi orang itu perlakukan ke kita, tambah kita tawar hati. Apalagi tokoh gereja, pimpinan gereja, pendeta, ataupun majelis, aktivis, lakukan itu ke kita. Itu membuat kita bisa makin sulit mempertahankan keselamatan. Kita jadi lemah. Dan itu tidak bisa dipungkiri, hari-hari ini sedang terjadi. Suka mengkhianat, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Saudara ingat Matius 24, itu bisa membuat kita jadi lemah untuk bertahan dalam keselamatan. Berarti jadi sukar untuk mempertahankan keselamatan. Coba baca sama-sama Matius 24 ayat yang ke-10, 1, 2, 3. Dan banyak orang akan murtad. Berarti itu anggota gereja, jemaat murtad, tinggalkan Tuhan. Banyak kali mempengaruhi. Dia bilang, itu pendeta murtad, itu majelis murtad, itu aktivis, biasa pimpin pujian, biasa khotbah, biasa renungan, mungkin gembala kelompok, gembala sel, murtad. Membuat orang-orang lihat itu ada yang jadi lemah. Tetapi pagi ini kita bukan ikut jadi lemah, tetapi kita pelajari ini untuk tetap kuat. Amin. Kita lihat orang murtad. Kemudian apalagi? Dan mereka di antara orang-orang Kristen ini apa? Saling menyerahkan. Kata ini menyerahkan punya pengertian lain, saling mengkhianati, saling menjual, bikin jelek nama orang, menjual, saling menyerahkan, saling menjual, saling mengkhianati. Kemudian yang berikutnya saling, kita akan jadi tawar hati waktu kita lihat sesama jemaat ada saling membenci. Apalagi membencinya itu ditujukan ke kita, itu banyak orang akan jadi lemah. Gak usah gereja-gerejaan, pergi ke situ, itu saling membenci, itu saling membenci dengan si ini. Yang dibicarakan itu kebencian. Orang-orang yang tadinya mau datang kepada Tuhan melalui hidup saudara dan saya, tidak jadi. Kita yang tadinya bersemangat, kita lihat saling membenci, saling membenci, saling membenci. Tawar hati kita, tidak jadi gereja-gerejaan, tidak jadi ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi sukar untuk mempertahankan keselamatan. Karena melihat, mendengar, mengalami.
kehidupan di sekitar kita yang tidak tahu mengasihi, suka menjelekkan orang, mengkhianati, berlagak tahu dan seterusnya, murtad dan saling membenci, saling mengkhianati. Baik di bisnis saling mengkhianati, padahal sama-sama anggota gereja. Sama-sama ada yang saya belanja, dia bilang, oh saya kasih harga sekian saja karena untuk pekerjaan Tuhan. Waduh, saya senang, katanya untuk pekerjaan Tuhan, karena untuk Om Pendeta. Begitu saya lihat barang yang sama dan kualitas yang sama di tempat lain yang nggak pakai nama Tuhan, mungkin dia pakai nama hantu, lebih murah. Saya bilang, kok berani pakai nama Tuhan, pakai nama karena pendeta, karena pekerjaan Tuhan, lebih mahal rupanya. Saudara, ini hal-hal seperti ini bisa bikin tawar hati orang. Nah, apalagi kalau kita lihat saling menyerahkan, saling membenci terjadi di lingkungan di mana kita ada. Tapi pagi ini kita lihat itu, kita mulai sadar apapun yang terjadi di sekitar hidup saya, kemerosotan serendah-rendahnya moral orang di sekitar saya mau bertahan dalam Tuhan. Amin. Nah, yang kedua, kita cepat saja satu yang dua. Sukar karena ada kemunafikan dalam beribadah. Ini tambah parah. Ini tambah bikin orang jadi sukar bertahan dalam kesetiaan, mengiring Tuhan, melayani Tuhan, sukar untuk bertahan dalam keselamatan. Coba kita lihat ayat yang tadi. Secara lahiriah, ini 2 Timotius 3 ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Setia, ibadah jalan terus. Tetapi kelakuan jelek jalan terus. Fitnah jalan terus. Ngomong sembarang jalan terus. Tidak ada perubahan. Orang tersandung lihat. Ih, itu setia. Tapi kok cara hidupnya tidak berubah-ubah. Makinya jalan terus. Ngamuknya jalan terus. Fitnahnya jalan terus, jelekin orang jalan terus. Orang itu sudah pasti tidak selamat kalau dia tiba-tiba mati tidak tobat. Tetapi banyak orang terpengaruh sampai untuk mau mempertahankan keselamatan jadi sulit. Tadinya begitu kusuk doa dan apa semua ibadah, begitu dia lihat kiri, lihat kanan, munafik apa semua, lama-lama terpengaruh jadi sulit. Nah, kita lihat soal ibadah tapi kelakuannya seperti dalam ayat 2 sampai 5, tamak uang, fitnah. Tapi kita ingat Matius 15 ayat yang ke-8, katakan bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Kita tahu itu kemunafikan. Banyak kali orang kan bilang, aduh munafik, saya tidak jadi bergabung ikut sana. Dia kemanapun dia pergi, dia lihat munafik. Lama-lama dia sendiri bingung mau kemana. Ada yang bertanya ke saya lihat keadaan gereja kayak gini. Pergi ke gereja mana, ada juga yang begitu. Kemana-mana ada, di mana-mana ada. Kita mau bertahan dimanapun kita ada. Amin. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Maksudnya ayat 9 ini, yang diajarkan, dipraktekkan dalam ibadah
itu perintah manusia yang mereka sebut sebagai perintah Allah. Itu bikin banyak orang kehilangan keselamatan, tidak terasa. Ini yang berbahaya. Ibadah setia, jalan terus. Orang kalau setia ibadah, orang kalau rutin ibadah, biar dia punya hidup sudah menyimpang, itu seringkali dia sangka dia selamat. Ini yang berbahaya. Bandingkan dengan Lukas 18 ayat 10 sampai 14, orang Farisi yang meninggikan diri sambil beribadah. Saudara ingat tuh itu? Masuklah si pemungut cukai, dia di belakang sana, dia tidak berani menengadah. Dia bilang, ya Allah, ampunilah saya orang berdosa ini. Begitu masuk si Farisi pakai baju kebesaran, jubah dan sorban, baju orang mau berdoa, dan baju sebagai pemuka. Masuk dia sampai di depan sini, dia mulai berdiri. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu. Terus dia balik belakang. Tidak seperti si orang pemungut cukai itu yang nagih pajak lebih. Tukang pajak dari dulu rupanya memang curang. Tidak semua mungkin, tapi banyak. Terkutuk. Uang rakyat, pajaknya rakyat bayar, dituntut-tuntut, dikejar-kejar, mereka pakai seenaknya. Tuhan urus mereka. Tidak usah khawatir, tidak usah sakit hati. Mereka pakai mobil mewah seenaknya. Itu tuduhan Farisi. Tidak seperti pemungut cukai itu. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku mengembalikan perpuluhan dari semua sampai sekecil-kecilnya. Aku segala macam. Aku tidak lalai melakukan hukum Taurat. Dia sampaikan jasanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus bilang begini ke murid-murid, kalian tahu enggak? 2 orang itu pulang ke rumah. Yang ini tidak dibenarkan, tetapi yang pemungut cukai itu yang pulang ke rumah, dia dibenarkan oleh Allah. Ibadah si orang Farisi luar biasa. Mantap, bajunya, sikapnya, keren. Tapi si pemungut cukai mungkin sambil gemetaran dikit, karena ngeri. Dia pikir, aduh, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa. Tuhan Yesus bilang, orang ini pulang tidak dibenarkan oleh Allah. Tetapi yang satu itu, pemungut cukai itu, yang datang kepada Tuhan cuma dari hati, tidak menarik cara dia beribadah kelihatan. Saudara, jangan tertipu. Kita rindu ibadah itu menarik, itu kita rindu. Tetapi kadang-kadang penampilan itu tidak seperti yang ada di hati. Tuhan Yesus bilang, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, dengan penampilannya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Saudara, jadi sukar karena kita lihat kemunafikan. Kita tersandung dengan kemunafikan ibadah. Pendeta kita lihat khotbah luar biasa, tapi hidupnya tidak benar. Tamak akan uang, suka menjelekkan orang. Kita mulai bilang, iya, pendeta kayak gitu. Kalau saudara buka Facebook, buka WA, buka apa lagi, komentar-komentar mengerikan. Sesama pendeta pun, sesama anggota gereja pun, kalau saudara buka dan baca itu, yang benar ini mana?
Yang sana jelekan ini jelekan ini, yang ini salah itu benar, yang sana salah itu benar. Oh semua. Mulai anggota gereja mulai lihat. Yang benar nih yang mana? Tambah sulit saudara dan saya berjalan hidup dalam kebenaran. Dan memang itu tekniknya setan. Pakai macam-macam, termasuk pakai pendeta-pendeta. Kacau semua. Itu sebabnya saudara rajin baca firman. Begitu saudara dengar khotbah apa, jangan langsung makan, jangan langsung percaya. Lihat lagi di dalam firman Tuhan. Sederhana kok. Kalau hati kita buka dalam tuntunan Roh Kudus secara sederhana, maka Roh Kudus tuntun kita tidak akan salah. Tapi kalau kita pengen cari tahu yang luar biasa, seringkali kita gampang tersesat. Itu, profesor, doktor, karburator kotor dan segala macam gelarnya yang tor itu. Mengerikan. Kita, ini daripada si pendeta gundul yang ada di Panarukan tidak ada gelar. Tidak ada pernah bilang begitu. Tapi kadang-kadang kita lihat, ini profesor, doktor, segala macam lagi yang tor itu. Luar biasa. Kita pikir betul. Sudah berapa banyak profesor, doktor, teologi yang bawa orang kepada penyesatan. Saudara, sederhana, Tuhan Yesus bilang, kalau Roh Kudus itu datang, engkau izinkan dia menguasai hatimu, dan engkau tulus cari Tuhan, engkau tulus bertahan dalam keselamatan, maka Roh Kudus itu akan tuntun engkau dalam seluruh kebenaran. Itu. Nah, itu sudah kedua. Ya, tadi ada peringatan. Jauhi mereka. Jauhi yang suka macam-macam itu, dan jauhi ketika kita lihat keadaan ibadah yang penuh kemunafikan. Jauhi orang-orang begitu. Dan kita datang kepada Tuhan. Itu pemungut cukai, lihat orang Farisi, dia tidak tinggalkan bait Allah. Selalu di dalam bait Allah bisa ngumpul yang munafik dan yang tulus. Amin. Pengiringan kita kepada Tuhan, satu gereja, beda gereja, sama-sama Kristen, bisa kemunafikan muncul di mana-mana. Tapi Tuhan ingatkan kita untuk tidak jadi kecewa dan tawar hati. Amin. Itu sebabnya Tuhan persiapkan kita. Kudus datang, dia akan tuntun engkau dalam seluruh kebenaran. Kuatkan, teguhkan hatimu. Amin. Itu pesan ke Yosua dan sampai muncul di kitab Ibrani. Kuatkan, teguhkan hatimu. Di tengah-tengah keadaan sukar hari-hari ini, masa sukar, tadi kita sudah singgung, bukan cuma soal ekonomi, bukan cuma soal keamanan. Sukar, makin sukar juga orang beribadah. Kalau masih dikasih kebebasan, tetapi dalam kebebasan orang bisa beribadah secara munafik. Itu bikin kita semua makin sukar mempertahankan keselamatan. Apalagi kita lihat sekitar kita, ada kemurtadan, ada saling menyerahkan, saling mengkhianati, saling membenci. Yang ketiga, sukar untuk mendapatkan ajaran yang benar. Hari-hari ini kita akan sukar. Tadi saya singgung sedikit. Kita saudara buka sekarang semua bisa buka internet, kecuali Bu Parno. Bu Parno tidak buka internet, HP-nya tidak cukup.
Buka, kita lihat, oh saya mau pegang ini. Dapat lagi ini, oh ini lebih bagus. Satu lagi, oh ini lebih bagus. Lama-lama kita bingung, mana yang bagus? Saudara, makin sukar. Kenapa? Matius 24 ayat 11, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Nabi palsu, ada nubuatannya, ada pengajarannya. Kalau kita tidak memberi diri tulus, dipimpin, dikuasai Roh Kudus, maka kita mudah terseret dalam kepalsuan dan kita disesatkan. Namanya disesatkan itu tidak terasa bahwa sudah menyimpang, tersesat. Saya tersesat dipimpin oleh map di Bali. Ini jalan tambah kecil, tidak cocok ini, tapi saya tidak ngerti jalan, saya ikutin saja. Tahu-tahu sampai di dapurnya orang. Loh, kok sampai di dapur? Bilang, Bu, kengker nih. Dia bilang, dari mana? Dari situ Bondo. Ya, terpaksa mundur kira-kira 200 meter. Duk, pelan, untung di kiri. Tersesat. Nanti sudah sampai di ujung baru saya tahu, oh rupanya sesat. Tapi sementara jalan kita tidak tahu. Hidup kita pengajaran yang menyimpang tidak terasa. Kita jalan menyimpang tidak terasa. Sama dengan yang tadi. Memuliakan Allah dengan bibir, tapi hati jauh. Itu jadi menipu, bisa menipu kita. Karena kita sangka oke-oke saja. Semua kita bersuka cita ibadah kok. Kita bisa melompat, kita bisa angkat tangan, kita bisa nyanyi. Tapi yang Tuhan lihat, hati ada di mana. Amin. Tuhan bilang, hati jauh daripadaku. Nah, kita hindari itu. Tapi yang ketiga ini, sukar untuk mendapatkan ajaran yang benar. Sungguh-sungguh saudara, kalau saudara lihat, baca, kalau Alkitab tidak akan bohong, pengertiannya yang seringkali kita salah. Tetapi ketika diarahkan oleh beberapa banyak orang, kita bingung. Makin sukar kita bilang, mana yang benar. Pendeta Anu bilang begini, si Anu bilang begini, bilang begini. Bingung kita. Sederhana saja. Izinkan Tuhan, saya rindu untuk tetap ada benar di penilaian-Mu. Tuntun saya. Tuhan hendak pelit untuk tuntun kita. Itu sebabnya Tuhan siapkan sebelum naik ke surga, aku kirim penolong buat kamu. Kalau dia datang, Roh Kudus, dia akan tuntun kamu dalam seluruh kebenaran. Nah, 2 Petrus 2 ayat 1 saya baca agak dengan cepat. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat, ini perjanjian lama, di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada, Petrus bilang, akan ada guru-guru palsu. Guru-guru itu pengajar. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Setan pakai guru-guru palsu ini, tentunya pakai nama Yesus. Kalau tidak pakai nama Yesus, tidak laku di kita, ya kan? Walaupun kadang-kadang mulai laku-laku sedikit. Apalagi hujatan mengenai nama Yesus disebarkan kemana-mana. Nah, pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka. Banyak orang
akan hidup, ikut hidup cara hidup dari guru-guru palsu itu. Saudara, ini mengerikan karena kita kira benar, itu sebabnya kita ikut. Itu sebabnya sungguh-sungguh kalau kita izinkan Roh Kudus, kita izinkan hati kita untuk Tuhan, tuntunlah aku ke jalan yang benar. Tuhan baik kok, Tuhan baik. Tuhan akan taruh apa kayak alarm di dalam hati kita. Ketika ada hal yang tidak benar, itu alarm bunyi di hati. Ada hati yang bisa dak dikduk. Tuhan baik, Tuhan baik. Saya tidak bisa jelaskan banyak ke sana hari ini. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Guru-guru palsu ini membuat jalan kebenaran itu dihujat orang, dilecehkan orang, diremehkan orang. Ayat 3 dari 2 Petrus pasal 2, dan karena serakahnya guru-guru palsu itu serakah, akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Saudara tahu cerita isapan jempol? Ngarang, bohong, berani cerita saksi bohong di mimbar. Ada satu waktu ada tamu di kita, mungkin ada yang masih ingat atau saudara sudah lupa. Sekarang orang itu sudah mati. Bertamu. Saya pikir sudah lama tidak ketemu. Datang dia pagi-pagi, tiba-tiba menjelang ibadah. Jadi saya pikir ini bolehlah kasih ini. Terus dia cerita, saudara-saudara, saya belum lama pergi belajar di Amerika. Ambil S2 waktu itu atau ambil S3, dia bilang. Saya pikir-pikir kayaknya bohong nih Bapak. Penasaran. Begitu selesai ibadah, saya kasih persembahan, dia bilang saya mau pulang. Oh jangan dulu, makan dulu. Padahal di meja makan di depan pengerja, saya ingin tanya betul dia. Saya bilang, oh mau tanya, berapa lama ambil S2 ke Amerika teologi ya? Enggak, itu cuma bercanda. Oh kurang ajar. Bohong di mimbar. Banyak bohong lain lagi. Dia bilang, oh bahaya ini orang, tukang bohong. Satu waktu, saudara dengar, sehubungan dengan guru-guru palsu berusaha mencari untung, cari uang. Tujuan hebat, tujuan ajaran itu untuk keuntungan materi. Saudara, satu waktu saya ikut KKR kecil-kecilan di satu desa. Pembicaranya dari luar pulau. Dengar, oh si pengkhotbah bilang, saudara, saya dengar dari Gembala akan membangun gereja ini, direnovasi untuk berobat. Jadi bagus. Sudah. Saudara tahu, tiba-tiba si pengkhotbah dia buka jam tangannya. Dia bilang, saudara, jam tangan saya ini Rolex. Dia bilang, ini Bapak Gembala, saya serahkan untuk pembangunan. Saya kagum juga. Jadi uang yang ada di dompet saya yang pas-pasan itu saya impaskan jadi 0. Karena tergerak dengan ini, pengkhotbah kasih jam Rolexnya. Saya tidak tahu Rolex itu apa, berapa harganya saya tidak tahu. Tapi jam mahal, dia bilang.
Tuhan baik. Selesai ibadah, saya cari toilet, banyak orang antri. Jadi saya pergi ke samping sini gereja, itu gangnya sempit begini, tembok dengan tetangga sempit begini dan gelap. Saya pikir daripada saya apa itu namanya, ya, terus saya pikir saya cari tempat untuk ngencing aja di ini di pojok sana, karena gangnya kecil begini. Aduh, kebelet. Nah, sudah. Sementara saya jalan ini, ada di dapur. Di dapur, ini gereja, terus belakangnya sedikit, terus dapur. Terus saya dengar si pengkhotbah dan si gembala. Si gembala bilang begini, "Pak, ini saya kembalikan jamnya." Terus dia langsung ambil, dia tidak pakai, dia kantongin. Saya bilang, kurang aja, munafik, penipuan. Guru-guru palsu tekniknya begitu. Kembalikan. Tulis siapa yang berani transfer langsung ke saya hari ini, Tuhan bicara sama saya, maka engkau akan dapat 100 kali lipat. Bu Parno langsung transfer, karena dapat 100 kali lipat. Saudara transfer 1 juta, 100 juta. Transfer lebih banyak lagi yang terima. Penipuan, saudara, hati-hati. Hari-hari ini ada banyak di mana-mana. Saya lihat, saudara harus hati-hati. Berkorban saja dengan tulus, tapi kalaupun sudah sempat kecolongan, relakan saja. Karena saudara bertujuan untuk pekerjaan Tuhan, ya kan? Relakan saja, gak usah bilang, sudah enggak Tuhan-Tuhanan, enggak kolektor-kolektor, enggak perpuluhan-perpuluhan, enggak korban-korbanan, biarin pendeta mati saja. Memang kadang-kadang yang jujur jadi korban, tapi saya tidak sedang curhat kayak Pak SBY curhat. Ada yang halangi sampai anak saya tidak bisa maju. Saya ini orang tua. Saya bilang, aduh Pak Jenderal, kenapa sampai begitu? Kenapa saya sudah belok? Nih. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol. Saudara, waktu saya gini, saya tidak ada uang, tiba-tiba gini. Luar biasa, dikarang-karang rupanya. Hati-hati dengar kesaksian, jangan saudara, luar biasa ini. Terus kita tunggu. Mana janjimu Tuhan? Kalau dia ditolong, saya juga. Dia ditolong, saya juga. Karena cerita di sana pertolongan bohong, kita tidak akan pernah terima pertolongan yang sesungguhnya. Jadi jangan sembarang makan ajaran itu ya. Ini keadaan sukar. Masa sukar, baca. Bukan hanya karena ekonomi, keamanan, bencana alam, perang. Bukan semata-mata itu kesukaran. Tapi karena perilaku atau cara hidup orang sekitar kita yang kita lihat, kita dengar, dan mungkin diperlakukan ke kita. Dilakukan ke kita, bikin kita jadi makin sukar untuk bertahan setia dengan Tuhan dan bertahan dalam keselamatan. Masa sukar untuk mempertahankan keselamatan karena melihat, mendengar, mengalami keadaan menyimpang, karena ada kemunafikan dan penyimpangan dalam beribadah. Sukar untuk mendapat ajaran yang benar. Bagaimana sikap kita? Baca sama-sama. Matius 24 ayat 13. 1, 2, 3. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Bahasa Indonesia sehari-hari katakan, tetapi orang yang bertahan sampai akhir
akhir hidup akan diselamatkan. Kita mau selamat, amin. Bertahan walaupun keadaan di sekitar kita yang kita lihat, kita dengar dan diperlakukan ke kita banyak ketidakadilan, kemunafikan, kecurangan, pengkhianatan. Kita bertahan karena keselamatan itu. Tuhan Yesus bilang cuma sedikit orang yang mendapati pintu sesat untuk berjalan di jalan yang sempit. Kita mau berjuang sampai akhir supaya Tuhan dapati kita setia. Amin. Kita sama-sama berdiri. Kita ingat kebaikan Tuhan.